Nah, ini ada cerita nih Mas. Nah, dulu sekitar 10 tahun yang lalu lah ya. Tapi nyuwun sewu ya Mas. Ini kita hanya sharing nih, bukan kok sok pengen tahu, sok ngasih tahu enggak. Kita hanya sharing saja, berbagi pengalaman lah. Tepatnya pada tahun 2010 Mas. Pineal gland atau mata batin saya itu aktif. Tentunya waktu itu saya bingung sekali Mas. Bingung kok. Ketika menghadapi kejadian-kejadian yang tidak masuk akal lah, di luar logika. Awal-awalnya itu bingung, tapi setelah diteliti, oh ternyata ini toh gitu. Misal ketika kita berada di tempat yang baru ya, dan kita bermalam, entah itu di rumah teman, di kosan, di kampus, dan tempat-tempat yang pertama lah, tempat yang paling pertama kali kita kunjungi di situ. Ketika mata batin kita baru aktif Mas, itu biasanya kita merasakan getaran-getaran gelombang yang berbeda dari setiap tempat Mas. Tapi sayang karena baru permulaan lah, kita jadi bingung, tidak bisa membaca arti gelombang tadi itu apa. Lah uniknya nanti itu Mas, di saat kita hendak mau tidur malam ya, tentunya masih di tempat tadi Mas ya, tempat yang baru ya. Pas ketika akan tidur itu kan kita mengalami atau melewati 4 jenis gelombang nih. Mas ya, sebenarnya kita ketika mau tidur itu melewati 4 gelombang, yaitu gelombang beta, alfa, theta, dan delta. Nah di saat ketika detik atau menitnya lah ya, pada waktu itu proses tidur kita melewati yang namanya gelombang alfa. Nah perlu diketahui Mas, gelombang alfa ini memiliki frekuensi 8 sampai 12 Hz lah sekitaran. Nah gelombang ini umumnya ditemukan pada orang-orang yang setengah terjaga lah Mas, seperti orang yang sedang relaksasi atau pas waktu meditasi lah, sama gelombangnya ini. Nah kalau orang Jawa itu bilangnya tidur ayam lah, atau isi riap-riap gitu. Nah ketika mata batin kita aktif dan kita berada di posisi gelombang ini, kita bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang belum kenal dengan kita. Nah, ibaratnya bahasa Jawa ini orang kawong lah, belum pernah ketemu sama sekali. Nah, yang lebih sering itu ketika berkomunikasi dengan gelombang jin Mas. Tiba-tiba nanti kita dihadapkan atau bahkan kita bertemu dan itu bisa ngobrol Mas. Ngobrol bareng kayak gini. Bisa ngobrol dengan mereka. Ya, kalau jin di tempat itu kan baik Mas, umpomo. Ketika itu kebetulan ya, ini ada dua kejadian. Yang pertama itu jinnya itu baik, dan tempat yang lain itu energinya jelek lah energinya. Nah ini kebetulan ini jinnya baik. Nah kalau jinnya di tempat itu baik, kita diajak kenalan Mas, baik-baik. Biasanya itu satu keluarga atau dia sendiri. Nanti dikasih tahu namanya dia siapa, dikenalin Mas, ini anaknya, ini cucunya, dan ditunjukkan rumahnya di sini, di situ. Lalu biasanya ini kita dipersilakan, monggo pinarak, monggo mampir, dipersilakan. Pokoknya sangat santun sekali Mas sikapnya, itu layaknya sikap manusia biasa lah. Nah selanjutnya apa? Kalau di tempat itu energinya buruk Mas, atau beda lagi Mas ceritanya. Nah suatu ketika saya itu nginep Mas, ini yang berada di tempat gelombang negatif ya, energinya buruk nih tempatnya. Atau main di kos-kosan temen karena dia minta untuk ditemani, karena itu pas akhir bulan. Jadi teman-teman kuliahnya itu pada waktu itu pada pulang semua. Lah di situ saya sengaja Mas ambil posisi tidur di pojokan kamar. Karena saya merasa aneh, gelombangnya vibrasiku kayak kerasa beda aja Mas, negatif gitu. Hawanya itu perinding terus. Nah bener aja Mas,
ketika malamnya pas di tengah riap-riap lah, ketika mau tidur ya, tadi yang datang bukan sebuah keluarga lagi mas, itu malah ratusan jumlahnya, sampai perasaan saya di tempat kamar itu rame sesek penuh. Lah dengan bentuknya itu aneh-aneh, kecil-kecil, buahnya itu hitam semua. Nah perasaan saya di situ, saya dikerjain mas, caranya dijahili lah, bahasanya itu saya tuh digotong-gotong perasaan kesana kemari. Lah terus perasaan saya di situ, saya tuh marah mas, jengkel lah itu dengan apa kelakuan mereka itu, kurang ajar banget gitu. Nah ketika posisi saya dikeroyok gitu mas, pokoknya saya berusaha bangun, lalu lalu adu kekuatan ya dengan mereka yang sebanyak itu, saya sendiri tuh perasaan. Nah dan itu seru mas, uniknya sekali lagi pokoknya. Kalau sampean pernah apa ya lihat film-film kolosal lah di Indonesia ya, kurang lebih kayak gitu. Perasaan di tangan tuh atau di badan kita ini muncul cahaya energi gitu ya, lalu kita menghantam mereka sekuatnya gitu, sampai energi itu hantam mereka itu, dan kelihatan banget energinya, cahaya itu sampai mereka itu kocar-kacir. Nah dari situ langsung saya sadar, lalu saya bangunin teman saya itu, lalu saya bilangin, tahun ngarep wis rasa kosan di sini, pindah aja kosannya. Nah terus ada lagi nih mas, waktu itu saya belum berumah tangga ya masih berdekatan lah, sekitar 9 tahunan yang lalu. Saya kan punya calon ya mas. Nah dan itu juga kebetulan wong Dewi, tapi jarak kami itu jauhan. Saya posisinya di Sumatera Selatan, nah, beliau itu di kota Metro Lampung. Nah tiba-tiba waktu istirahat siang hari lah ya, karena saya kecapean, karena kegiatannya padat sekali waktu itu, sekitar jam 1-an lah, duduk senderan sambil istirahat lah ya, itu saya sambil merem. Nah di situ saya melihat dia itu mas, calon saya itu sedang melakukan hal-hal yang nggak pantas saya ceritakan lah pokoknya. Nah lalu seketika saya mendapatkan gambaran seperti itu, lah terus saya ambil telepon, lalu saya telepon tapi tidak diangkat. Nah karena tadi di telepon tidak diangkat-angkat sampai puluhan kali mas. Nah lalu saya SMS itu, SMS-nya gini, ya udah kalau tidak mau jujur ya tidak apa-apa, saya tahu sampai sedang melakukan hal ini, hubungan kita sampai segini wah, dan kita tidak jadi nikah. Nah singkat cerita ya mas ya. Lah terus malam harinya dia baru nelpon balik saya mas, dia tanya siapa yang ngasih tahu. Nah terus dia jujur dengan saya, dia minta maaf, dan akhirnya nih dia mengakui kesalahannya, dia cerita melakukan hal ini. Lah tapi ada satu, dia minta syarat, tapi sebelum sudahan lah caranya berakhirnya mas ya, dia minta tolong kasih tahu siapa yang ngasih tahu saya gitu. Nah terus tidak saya jawab, saya biarin aja, lalu kita selesaikan permasalahannya pas waktu ketemu mas. Nah terus lah mas ya, banyak mas cerita-cerita dan kejadian-kejadian yang tidak masuk akal itu, tapi tidak mungkin ya kita ceritakan di sini. Lah lalu kesimpulannya apa mas? Kesimpulan dan hikmahnya setelah mata batin kita itu aktif. Lah hikmahnya nanti mas tergantung individu masing-masing. Nah kalau secara pengalaman pribadi mas ya, hikmahnya nanti setelah kita berkeluarga mas, itu sangat terasa sekali dampak dan manfaatnya. Nah tentunya untuk di bidang kerezekian mas, biasanya tuh kita sering diberi intuisi, terus kita tuh punya intuisi atau bahasanya itu atau gelombang energi lah gitu. Itu tajam mas gelombangnya itu, jadi bisa kita gunakan ketika kita sudah berumah tangga nanti ya. Contohnya ketika setiap menghadapi masalah, kita selalu hidup itu ketika itu enjoy mas ya, yang pasti lebih percaya diri ketika menghadapi dengan siapapun. Nah contoh dalam bisnis mas, atau usaha lah ya, atau dalam hal pekerjaan, ketika menghadapi kesulitan itu
bisa menyelesaikan dengan baik, Mas. Usaha dan pekerjaan itu selalu dipermudah oleh Tuhan, seperti mendapatkan bimbingan dan intuisi-intuisi itu lebih tajam. Nah, karena apa? Karena kita ketika sudah sampai sini, kita bisa merasakan gelombang-gelombang yang sifatnya itu hanya bisa ditangkap oleh pineal gland tadi, Mas, atau gelombang spiritual tadi. Nah, jadi intinya, Mas, energi spiritual tadi itu kita gunakan, kita fokuskan buat kesejahteraan rumah tangga kita, Mas. Bukan malah untuk dipamerkan dengan orang lain atau dan lain sebagainya lah. Nah, itu saja, Mas, ya. Kita sambung nanti di lain waktu. Nah, mungkin itu dulu, Mas. Ketika ada kekeliruan atau tutur kata yang tidak sesuai di hati sampean, saya minta maaf. Dan jika ada pertanyaan, monggo silahkan komen di bawah, Mas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.